Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa hadiyatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikati wal muqarrabin wa ila jamil tabi'in wa tabi'in wa ila jamil ulama ila wal awliya ila aina ma kanu wa ila jamil muhaddisin wal mufassirin fi syar'i wa aqabari wa syekh Imam Syawqani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ali Asy-Syabuni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad Quraisy wa Syekh Bisri Mustafa Rabban wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa ila jami'i huququn alina wa ila jami'i mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syawli lahumul Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 3 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasyabidina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina satemene wong akeh aman kang padha iman sapa alladzina walladzina lan wong akeh hadu kang padha Yahudi sapa alladzina wan nasara lan wong nasara wasabiina lan golongane wong sabiah wasabiina lan golongane wong sabiah man utawi wong amanah kang padha iman sapa iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan ing dina kang akhir wa amila lan kang amal sapa iman sholihan ing amal kang bagus falahum mongko iku tetep
kedue man ajruhum utawi ganjarane man amana inda rabbihim ing dalem kersane pangerane man amana wala khaufun lan ora ana kekhawatiran iku mawujud alaihim ing atase man amana wala hum lan ora ana utawi man amana iku yahzanuna padha susah sapa ya man amana utawa syarikun swida loro wong-wong kang padha iman marang nabi-nabi kang sadurunge Gusti Nabi Muhammad lan wong-wong Yahudi lan wong-wong Nasrani lan golongan-golongan Syafi'ah sapa bae saking wong-wong mau kang saiki padha iman marang Allah Ta'ala lan dina kiamat serta ngamal bagus yo nglakoni syariate Gusti Nabi Muhammad dheweke bakal oleh ganjaran amal ana ing ngersani pangeran lan ora ana kekhawatiran lan ora bakal padha susah. Kita terjemah bahasa Indonesia. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani wasobiin dan orang-orang sobiin man amana siapa saja di antara mereka itu yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa amila sholihan dan beramal soleh falahum ajruhum maka mereka akan menerima pahala inda rabbihim dari sisi Tuhannya wala khaufun alaihim dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka wala hum yahzanun dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini setidaknya ada dua ayat tentang Al-Quran yang mirip dengan ayat ini, maknanya serupa. Setunggal dan surah Al-Maidah ayat 29 Temriku Gusti Allah dawuh innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum alaihim wa lahum yahzanun. Kurang lebih sama maknanya. Wonten malih teng surah Al-Hajj ayat 17 Temriku Gusti Allah dawuh innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Jadi setidaknya ada dua ayat selain ayat 62 ini yang maknanya kurang lebih sama. Kita menerjemah ayat ini secara literal, gak belajar tafsire, gak belajar asbabun nuzule, bisa jadi bahaya. Sampai terjemah, sampai baca secara bahasa Indonesia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal soleh, maka pahala berada di sisinya. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka baginya adalah pahalanya di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa khawatir dan tidak merasa sedih. Ayat ini seringkali dijadikan dalil oleh mereka yang berpaham Islam liberal dan pluralisme. Niki sing rada tuwa pun mungkin boten saged ngikuti napa sing kula sampaikan, tapi sing tasih nom-nom nggih niku mungkin bisa mengikuti apa yang saya utarakan. Dewasa niki, akhir-akhir zaman niki, padahal ketika kula tasih cilik derenge paham seperti ini belum pernah dengar ketika kula masih kecil. Tapi dewasa ini, akhir-akhir ini kok ada sebuah paham yang menamakan dirinya Islam liberal, yang menamakan dirinya mempunyai paham berupa pluralisme,
yang mana mereka mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu baik, semua agama itu sama mengajarkan kebaikan, maka siapa saja agamane apa wae pokoknya dia iman karo pangeran sampai hari akhir dan dia beramal baik, maka dia akan mendapatkan balasan berupa surga. Ini dijadikan dalil. Kenang-kenang man amana billah iman innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasyabiin, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Syabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Ini kita jelas dalil kali orang-orang yang mempunyai paham Islam liberal, mempunyai paham pluralisme bahwasanya semua agama itu sama. Dan ini banyak terjadi sekarang di kampus-kampus. Jangan lihat ada anak nang kampus itu kudu diawasi, ikut organisasi apa di sana. Ini gimana? Salah satu dijadikan dalil pluralisme dengan atas nama toleransi antar umat beragama. Saat ini sudah banyak. Ketika Natalan, Banjari, Anjuru Gereja, ini kan sudah wis melenceng. Atas nama toleransi agama, semua agama kumpul jadi satu, terus mengadakan doa lintas agama. Itu kan yang salah. Kenapa? Untuk itu doa lintas agama. Koyo-koyo orang kabeh mlumpuk terus melakukan doa lintas agama. Lek awak dhewe sing donga, lek Islam sing donga diamini oleh orang-orang kafir, tidak ada masalah. Tapi ketika orang-orang di luar Islam yang melakukan doa, terus kita mengamini, itu sing halal. Jadi jangan lintas agama rukun. Kamu rukun itu ada batasan-batasannya. Doa lintas agama itu sebuah paham yang sudah melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini banyak terjadi akhir-akhir ini. Dan yang dijadikan dalil di ayat ini, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan mereka orang-orang Syabi'ah yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Koyok-koyok diterjemah secara bahasa Indonesia, secara letternya bahasa Indonesia, diterjemah hanya secara harfiah saja, seolah-olah paham pluralisme itu benar. Koyok-koyok benar, diterjemah hanya sekedar bahasa Indonesia saja. Iya. Berarti wong Yahudi, wong Nasrani, orang Syabi'ah di luar Yahudi, di luar Nasrani, pokoknya iman, terus iman marang Allah, iman marang hari akhir, terus berbuat baik, berarti dia tetap mendapatkan pahala. Koyok-koyok benar. Tapi memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya bermodalkan terjemah bahasa Indonesia saja. Jadi memahami Al-Quran itu butuh dibarengi dengan ayat-ayat yang lain yang ada korelasinya. Memahami Al-Quran itu kudu diketahui si asbabun nuzul ya apa? Kalau ada. Karena memang tidak setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tapi kan ayat ini ada asbabun nuzul. Tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, tapi kan ayat ini ada asbabun nuzul. Nanggone asbabun nuzul tidak ada, terus tidak ada diterangkan di ayat yang lain, maka kita harus memahami ayat itu dengan hadis Kanjeng Nabi. Lek gak ono, kita baru mengikuti merujuk pada pendapat sahabat. Baru lek gak ono, kita merujuk pada pendapat ulama ahli tafsir. Mungkin bahas tentang Syabi'in ini bukan wonten tentang Syabi'in ini. Jadi ayat niki man kita pun kula siap nombor lali boten kula beto. Ayat niki turun berkenaan dengan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi niku nate tanggep, nate cerita tentang Kanjeng Nabi tentang teman-temannya dulu. Teman-temannya dulu niku nggih poso, nggih ibadah, nggih. Tapi pada saat itu Nabi dereng diutus dados Kanjeng Nabi Muhammad, dereng diutus dados Rasul. Terus Nabi Muhammad itu diutus jadi Nabi kan umur 40. Salman Al-Farisi itu bercerita biyen terus si Salman Al-Farisi kula biyen pas dereng teng mriki, dereng teng Mekah, dereng teng Madinah. Kula niku gak ada kanca sing ibadah. Terus jawab Kanjeng Nabi, "Ya Salman, hum ahlun nar." Ini Salman, mereka itu penduduk neraka. Ketika Salman Al-Farisi dijawab kali Kanjeng Nabi kaya ngoten, dunyane rasane peteng. Terus Salman Al-Farisi, kenapa redaksi Arabnya kula Pak Abdullah mongko ngoten, mboten suping, mboten kula betul niku. Pokok dunyane rasane peteng. Barang ketika setelah Salman Al-Farisi seperti itu, terus kemudian turunlah ayat ini. Maka setelah turun ayat ini, Salman Al-Farisi niku rasane lega. Koyok-koyok dhewe mari ketiban gunung niku marang wis iso terlepas dari timpaan gunung saking legawe oleh ayat ini. Jadi mungkin insyaallah kalau terangkan lebih lanjut. Pun. Jadi memahami ayat niki karena dijadikan dalil oleh Islam liberal, oleh paham pluralisme, maka saya sampaikan nih bahwasannya ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud alladzina amanu di ayat ini. Tafsir Jalalain dikatakan alladzina amanu adalah orang yang beriman bil anbiya'i min qablu. Orang yang beriman di ayat ini yang dimaksud menurut tafsir Jalalain ialah orang yang beriman terhadap nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Enten malih sing berpendapat tenggone tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi itu berpendapat yang dimaksud alladzina amanu di ayat ini adalah saddaqu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tentang tafsir Al-Qurtubi juga niku dikatakan menurut pendapat Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini insyaallah generasi tabi'in, generasi tabi'in. Dia adalah ulama di zamannya. Ini terkenal ngalim, sangat alim. Pernah suatu ketika Sufyan As-Sauri ini berdebat kali Imam Syafi'i, atau sezaman dengan Imam Syafi'i. Makanya pendapat itu bisa berubah. Sufyan As-Sauri niku mempunyai pendapat bahwasanya kulit hewan batang yang tidak disembelih mati atau mawon itu menurut Sufyan As-Sauri iso disucikan dengan di sana. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i kulit batang itu tidak bisa disucikan dengan cara di sana. Wong loro iki berdebat. Uniknya setelah mereka berdua berdebat, keduanya itu merubah pendapatnya masing-masing. Sing Sufyan As-Sauri niku kaitane niku menunggu keyakinannya itu nopos kulit bangkai itu kulit bangkai niku bisa disamak. Akhirnya berubah tidak bisa disamak. Imam Syafi'i sing awale kulit batang niku gak bisa disamak, setelah berdebat dengan Imam Sufyan As-Sauri akhirnya berubah pendapatnya, kulit batang itu bisa disamak. Jadi pendapat itu memang jangan terlalu fanatik. Seseorang itu bisa berubah pendapatnya. Ini termasuk Imam Syafi'i kali Sufyan As-Sauri ini. Sufyan As-Sauri termasuk orang yang alim di zamannya. Menurut Sufyan As-Sauri, alladzina amanu di ayat ini itu adalah al-munafiqun, orang-orang munafik. Tentu itu dikatakan alladzina
allazina amanu fi dhahiri amrihim. Mereka yang di luarnya itu tampak seperti beriman. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang munafik menurut Sufyan As-Tsauri. Menurut tafsir As-Tsauri, maka memang sangat banyak pendapatnya. Yang dimaksud allazina amanu di ayat ini adalah orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya memiliki dikatakan Buhairah Ar-Rahim, seperti halnya pendeta yang bernama Buhairah. Pendeta yang bernama Buhairah ini dia ini wong Yahudi, rahibe wong Yahudi. Ketika Nabi dereng diutus, niku Kanjeng Nabi ini pernah diajak kali mantamane Abu Thalib teng negara Syam. Terus Abu Hurairah ini, pendeta Rahib Hurairah ini ningali arek cilik niki gak sembarang wong niki. Nego nutupi pohon itu seolah-olah condong kepadanya ingin nutupi, sampai-sampai Abu Thalib itu diceluk. Terus Kanjeng Nabi ditingali, ternyata Kanjeng Nabi di pundaknya itu ada tanda kenabian. Terus akhirnya Abu Thalib itu dikene mantu. Wah, anak kok iki siapa? Iki anakku. Dia aku anak kali Abu Thalib. Gak, duduk anakmu ini pasti duduk anakmu. Iya duduk anakku. Iki anaknya dulurku. Karena memang sudah ditulis tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Yaitu abah ayahnya sudah meninggal ketika dia masih di dalam kandungan. Itu sudah ditulis, sehingga akhirnya apa? Rahib Buhairah ini, pendeta Buhairah ini iman, percaya karena memang Kanjeng Nabi ditulis di kitabnya, Jadi pendeta Buhairah ini termasuk orang yang beriman walaupun dereng lebu Islam. Tapi dia termasuk alladzina amanu di ayat ini. Maksudnya ini ngoten. Dia termasuk alladzina amanu di ayat ini. Pun lanjutannya ayat. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Mungkin jenengan loh, hadu ini biasanya bermakna hidayah. Kok ini di mana Yahudi? Memang ada dua pendapat. Hadu, menurut bahasa Arab, menurut bahasa Arab itu bermakna rojaah. Jadi kalau hadu ini diambil dari bahasa Arab, itu bermakna iza rojaah sumu bidzalika liruju'i man ibadatil ijl. Orang-orang Yahudi itu karena mereka itu kembali dari menyembah patung sapi, kembali menyembah Allah, sehingga mereka dikatakan hadu. Orang yang kembali setelah menyembah patung, terus dia kembali menyembah Allah lagi. Mengatakan itu di ayat ini dimaknai hadu, yaitu orang Yahudi. Ada yang berpendapat hadu ini, walladzina hadu di ayat ini, itu adalah dari bahasa Ibrani. Asalnya apa? Asalnya bahasa Ibrani itu Yahuza. Zal, double titik. Yahuza itu adalah nama anak tertua Nabi Yakub. Terus akhirnya bahasa Ibrani itu diarabkan, titiknya dihilangi jadi Yahudi. Jadi walladzina hadu di mana Yahudi dia sebab itu bisa dari bahasa Arab bermakna rojaah, bisa dari bahasa Ibrani aslinya Yahuza, karena Yahuza itu adalah anak tertua Nabi Yakub, sehingga diarabkan akhirnya titiknya dihilangi dari. Lanjutannya ayat wan nasoro, dan orang-orang Nasrani. Nasrani ini awalnya makna menolong. Nasoro yang suruh Nasron, menolong. Terus ditambahi alif nun Nasrani, itu bermakna mubalaghah, saking nemeni oleh nolong. Sebab nopo teman dikatakan summu bidzalika annahum nasaru Isa ala kalimatil haq
karena mereka itu menolong Nabi Isa di atas kalimat yang hak. Ini halnya seperti orang-orang Madinah yang menolong Kanjeng Nabi dan sahabatnya dari Mekah ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, dinamakan kaum Ansor. Jadi Nasoro itu karena dari kata menolong karena orang-orang itu menolong Nabi Isa. Yang teman sih berpendapat wakilan nisbatun linasirah qaryatul bisyam. Ada yang berpendapat Nasoro itu dari sebuah nama desa yang berada di Syam. Desa tersebut bernama Nasiro. Biyen Sayyidah Maryam niku ketika mengandung Nabi Isa niku teng desa jenenge Nasiro. Sehingga orang Nasrani itu dikatakan Nasrani karena dulu ibunya Nabi Isa itu ketika mengandung Nabi Isa itu berada di desa yang bernama Nasiro. Lanjutannya ayat wasobiin lan golongane wong-wong sobiah. Tentang tafsir Al-Ibris ini tidak dijelaskan siapa orang sobiah di ayat ini. Termasuk teng Sarai. Teng Sarai dibuat disebut siapa sobiah. Dan orang-orang memang berbeda pendapat. Ulama ilmuwan memang tidak ada hadisnya. Kanjeng Nabi juga tidak pernah mengatakan sobiah itu apa. Sehingga kita merujuknya kepada pendapat ulama ahli tafsir. Menurut ulama ahli tafsir, sobiah itu macam-macam. Ada yang mengatakan tentang tafsir Jalalain, wasobiin ayat ifatun minal Yahudi awin Nasoro. Sing jenenge sobiin itu adalah sebuah golongan dari orang Yahudi, dari agama Yahudi atau dari golongan Nasrani. Jadi itu sebuah pecahan, sebuah golongan dari Yahudi atau Nasrani. Ulama berbeda pendapat. Enten tentang tafsir As-Sawi, tentang tafsir As-Sawi dikatakan wa abadu an-nujuma wal malaika. Sawiin itu adalah sebuah agama yang mana mereka menyembah bintang dan malaikat. Itu jenenge Sawiin. Makanya dulu aja ada kerajaan sahabat yang dipimpin oleh Ratu Bilqis ketika belum bertemu dengan Nabi Sulaiman. Niku kalau kerajaan mereka itu menyembah matahari, menyembah bintang. Dan kerajaan Sahabat itu sing dimaksud Sawiin. Enten mana sing berpendapat di tafsir As-Sawi. Wakila firqatun udhu annahum ala dini Sawi bin Syed bin Adam. Ini adalah sebuah golongan yang mengaku dia menetapi agamanya Sawi bin Syed bin Adam. Jadi putune Nabi Adam. Sawi itu putune Nabi Adam bin Syed bin Adam. Mereka mengakui kami ini meneruskan menetapi agamanya Sawi bin Syed bin Adam. Yang termana sih berpendapat tentang tafsir Ibnu Katsir wa qala ba'dul ulama'i as-sabiquna alladziina tablighum da'watan nabi. Sing dimaksud Sabiin itu adalah kelompok orang yang mana dia belum sampai dakwahnya Nabi belum sampai terhadap mereka. Jadi sangat banyak. Pemerinci malah tentang tafsir Ibnu Katsir ini halaman full niku menjelaskan pendapat tentang Sabiin. Sangat kata, niki boten kula sebutno kabeh. Lah, pundi sing bener? Wallahu a'lam. Wis begitu banyaknya pendapat Sabiin sing jelas siapapun di antara 4 golongan niki, yaitu orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, lek mereka niku lanjutane ayat man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Siapa saja di antara mereka 4 golongan itu sing 4 golongan ini sing yang mana 4 golongan ini iman marang Allah dan iman marang hari akhir dan dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tafsir
mengatakan bukan berarti hanya kedua rukun ini yang dijadikan syarat, tidak. Jadi kedua rukun ini, iman billah wal yaumil akhir, ini adalah istilah yang sering digunakan oleh Al-Quran maupun hadis untuk makna iman yang benar dan mencakup semua rukun iman. Jadi sing disebut loro, tapi sing dimaksud 6. Sebab nopo lek disebut kabeh kedawan. Sing disebut tetap kali. Dan itu banyak oleh hadis-hadis Kanjeng Nabi. Man amana billahi wal yaumil akhir, man amana billahi wal yaumil akhir. Teng Quran kata, teng hadis kata. Sing dimaksud, sing disebut loro, tapi sing dimaksud tetap 6 rukun iman niku. Sebab apa? Konsekuensi dari mengimani Allah berarti dia juga konsekuensinya mengimani wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini sudah sebuah konsekuensi. Lek iman marang Allah, yo iman marang malaikat Allah, yo iman marang kitab-kitab Allah, iman marang rasul-rasul Allah, yo iman marang hari akhir, dan iman marang qada dan qadar. Itu adalah sebuah konsekuensi dari iman kepada Allah. Dengan kata lain, lek wis iman kaya ngono berarti mereka kelompok 4 kelompok iman harus masuk Islam. Masih jadi ngoten. Konsekuensinya seperti itu. Iman marang Allah, tapi lek gak iman marang utusane Allah kan gak benar. Iman marang Allah tapi Kanjeng Nabi Muhammad mereka tidak iman. Berarti ini tidak benar, salah. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka harus masuk Islam. Sebab apa? Tafsir Ibnu Katsir niku dikatakan setelah ayat niki, menurut pendapat Ibnu Abbas, setelah ayat 62 surah Al-Baqarah niki, ayat yang turun setelah itu adalah surah Ali Imran ayat 85. Kalau ini sampai sanjang, bahwasanya turunnya Al-Quran itu tidak berarti mari ayat 63 Al-Baqarah, maka yang kemudian turun 63, maka 64, tidak seperti itu. Turunnya itu sesuai kondisi saat itu. Terus nanti sing menyesuaikan Kanjeng Nabi, iki urutannya nang ngene iki urutannya nang ngene. Jadi saat ini ayat 62 ini surah Al-Baqarah, yang turun setelah itu adalah surah Ali Imran ayat 85. Pemeriku Gusti Allah dawuh wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima di akhirat dan dia termasuk orang yang rugi. Jadi maksudnya orang-orang selain agama ini yang disebut iman, ya kudu balik kudu mlebu Islam. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan umat-umat yang dulu? Wis kliwat umat-umat yang dulu ya nopo? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, fakana imanul Yahudi, iman orang Yahudi itu adalah apa? Annahu man ta'assaka bit Taurati wa sunnati Musa alaihi salam hatta ja'a Isa. Iman wong Yahudi itu adalah mereka yang iman marang Taurat, cekelan kali Taurat, dan iman marang mengikuti sunnah Nabi Musa. Maka imannya itu diterima hatta ja'a Isa, sampai Nabi Isa datang. Falam maja'a Isa kana man tamassaka bit Taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yataha wa lam yattabi Isa kana halika. Ketika Nabi Isa sampun datang, tapi orang-orang itu wong Yahudi itu masih cekelan marang Taurat, masih cekelan marang Nabi Isa, masih cekelan marang Nabi Musa, maka imannya itu rusak, hancur, binasa. Sebelum kaum Nasrani ingatan, sebelum kaum Nasrani mengatakan, pemberi dikatakan
wa imanun nasara anna man tamassaka bil injili minhum wa syara'i Isa kana mu'minan maqbulan minhu hatta ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iman wong Nasrani itu adalah mereka berpegangan kepada Injil dan syariat Nabi Isa maka dia dikatakan orang yang mukmin dan imannya diterima oleh Allah. Hatta ja'a Muhammad, sehingga datang Nabi Muhammad. Lalu istiqomah Nabi Muhammad, kok mereka famal yang tapi Muhammad dan minhum wa yad'ana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Nabi Muhammad sampun rugi, sampun diutus, kok mereka tetap cekelan karo Injil, kok mereka tetap cekelan karo Nabi Isa, maka imannya itu rusak, maka imannya itu hancur, binasa. Jadi patokannya memang seperti itu. Maka Kanjeng Nabi nanti dawuh tenggoni Sahih Muslim, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun fiha min hadhil ummati yahudiyyun wa nasraniyyun, tidak seorang pun dari umat ini baik Yahudi ataupun Nasrani yasma'u bi, yang mendengar tentang aku, yang mendengar tentang aku, semuanya mutu, kemudian dia mati, walau yu'min, dia belum beriman billahi ursiltu bihi, yang mana saya diutus dengannya, yaitu agama Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad dan dia sudah mendengar tentang Nabi Muhammad, kok mati gak iman marang Nabi Muhammad, maka dia termasuk penduduk neraka. Jadi sekedar umpama mawon, kalau ada sampai saat ini sebuah daerah yang belum dimasuki oleh dakwah sama sekali, gurung tahu krungu Kanjeng Nabi Muhammad, misalnya mau urip nang gua terus tidak ada kehidupan sama sekali, tidak pernah ada, belum pernah mendengar Nabi Muhammad, kalau dia mati, mereka masih mati dalam keadaan fitrah. Umpama ono. Jadi kalau ono saat ini masih ada kelompok yang belum pernah mendengar Nabi Muhammad, dakwah belum nyampe sana, lek dhek mati itu gak masuk neraka. Niku pokoknya saiki wis krungu Nabi Muhammad niku kudu iman. Lek gak iman mati, maka mati dalam keadaan penghuni neraka. Pun lanjutannya ayat. 4 kelompok itu mana? Lek wis iman marang Allah dan iman marang hari akhir, mereka juga harus beramal soleh. Iman tanpa amal soleh itu hampa. Amal soleh tanpa iman itu percuma. Ini enten sebuah hadis. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalu imanun bila amalin wa la amalun bila imanin. Tidak diterima iman seseorang itu bila tanpa disertai dengan amal, dan tidak diterima amal seseorang jika tidak disertai dengan iman. Ono wong ngaku iman marang Allah, ono wong ngaku iman marang Kanjeng Nabi, tapi gak tahu sholat 5 waktu, gak tahu poso Ramadan, maka imannya itu tidak akan diterima. Kamu gak sholat, sholat nang ati. Misalnya orang wong sing kelompok-kelompok kaya ngono iku kan enten ae sing kelompok model. Wis cukup sholat cukup nang ati. Tanpa disertai dengan bukti amal soleh yang mana amal itu diwajibkan kepadanya, maka pengakuan iman itu tidak akan diterima. Semono kok sakwane ana wong ora iman marang Allah, ora iman marang Kanjeng Nabi, tapi amalnya baik, sering membantu sesama, sering membantu tonggo, sering ngekei duit marang orang-orang yang perlu, orang-orang yang kekurangan. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka
sia-sia. Boten diterima. Jadi oleh orang di luar kita, di luar agama Islam, dia sering membantu, maka perbuatan baik mereka itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena iman dan amal soleh itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman ya kudu amal soleh ya kudu iman. Itu sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dipisah kalau salah siji buyar, percuma. Iman tanpa amal soleh hampa. Amal soleh tanpa iman percuma. Jadi iman dan amal soleh itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lah lek wis iman marang Allah, iman marang hari akhir dan berbuat baik, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Tuhannya. Kalau ada suatu tafsir itu dikatakan la yudhi'u minhum misqala dzarrah. Tidak akan sia-sia perbuatan baiknya walaupun sebiji sawi. Jadi sekecil apapun yang pernah amal yang pernah diperbuat, itu amal baik yang pernah diperbuat, itu tidak akan sia-sia. Lah wis kaya ngono, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya ya apa? Dan tafsir At-Tabari dikatakan wala khaufun 'alaihim fi ma qadimu 'alaihi min ahwalil qiyamah. Mereka sing wis iman marang Allah, iman marang hari akhir dan beramal baik, beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan mereka tidak akan khawatir dengan dahsyatnya hari kiamat. Gak mau rasa khawatir sama sekali. Lek kula panjenengan kan mungkin tasik khawatir menyangkut kiamat ya opo yo. Cukup ta iki sanguku. Ada kekhawatiran seperti itu mesti ada kita. Tapi bagi orang-orang yang imannya benar, terus amal soleh benar, dia iman secara ini wis para wali lah, iman wis sing sempurna, wis iman kelas atas, dia tidak akan merasa khawatir sama sekali menghadapi hari kiamat. Wala hum yahzanun, dan dia tidak merasa bersedih hati. Maksudnya apa? Tentang surat At-Tabari dikatakan alama khalafu wara'ahum minad dunya wa 'aishiha indama ma'ayana bihim ma'adallahu lahu minas sawabi wa na'imi al-muqim indah. Maksudnya dia tidak akan bersedih hati itu, dia tidak akan bersedih hati meninggalkan dunia itu, sebab dia sudah bisa melihat pahala dan kenikmatan abadi yang akan diterima nanti di akhirat. Lek kula kali panjenengan mungkin masih berharap umur dawa, berharap karena banyak keinginan yang belum tercapai. Jadi mati niku wedi. Tapi buat mereka gak wedi blas mati niku. Bahkan untuk wali-wali niku lek mati niku ojo ditangisi. Dari Jalaluddin Ar-Rumi, lek aku mati jangan ditangisi karena bagiku malam kematian itu adalah malam pengantin. Jadi bagi orang-orang yang makomnya wis tinggi, mati itu tambah senang. Maka ketika Sayyidah Fatimah, ini ketika Kanjeng Nabi pun badhe sedo, pun miskerapun badhe sedo sedaya pun melumpuk pun nangis sedaya sudah merasa kalau Nabi ini mau meninggalkan dunia. Ini bukan Sayyidah Fatimah dibisiki kali Kanjeng Nabi. Mari dibisiki terus masuk guyu. Terus kabeh padha takon, "Loh, kamu kok guyu apa?" Jadi Kanjeng Nabi menising bakal mati disik meninggal yang lebih dulu dari kalangan keluarga itu adalah saya. Sayyidah Fatimah bahagia mendengar kabar kamu, dia yang akan meninggal dulu setelah meninggalnya Kanjeng Nabi. Semua kula kali panjenengan mari ditinggal sapa terus masuk awakmu menit sama rene aku kira-kira apa sampean seneng apa wedi kira-kira wedi. Tapi bagi mereka walahum yahzanun, mereka tidak merasa sedih untuk meninggalkan dunia. Pun cekap semata mugi-mugi kita diterangkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawajina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tufrishu biha qulubana wa tulimuna biha wa maladuni wa tulimuna biha bisya'adri wal karamati ma'a zurriyatina wa tuksir biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa dhiyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik wa syari'ata wa akramta wa raja'ta wa amata wa ahyita ila yaumil syarifil khaliq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Saderenge kula akhiri salam kula niki enten pengumuman sing takmir duka napa dari kula badhe matur sekedap kula badhe matur sekedap sakniki sampun wulan Rejeb sampun tanggal 4 Rejeb kula damel napa bagian niki kula damel terbuka dados kula damel ziarah kali sowan teng kiai-kiai kula adakaken tanggal 26 Februari terbuka untuk umum sing tumut nggih kathah apa sing kathah tidak hanya anak muda-muda insyaallah ibu kula tumut terbuka untuk umum laki-laki perempuan ibu kula tumut anak-anak kula tumut dados memang insyaallah terbuka untuk umum jadi mbok menawa jenengan ngrasakaken masih kurang 1 bulan lebih ya niku jenengan saged niki koordinasi ing dugi mushola Al-Fawdhah pinten sing tumut biayai ing 200 gangsal tujuane sowan ziarah tenggone makam Tebireng mantun sowan teng Kyai Hanan Kawagian Kediri mantun niku sowan malih tenggone Gus Mahu Kiai Jauhar Nehru Kencong terus mantun niku makan siang tenggone Depot Titin mantun niku tenggone Sayyid Sulaiman mantun niku teng Syekh Jumadil Kubro tanggal 26 Februari hari Ahad pagi jam 6 kumpul tenggone Pondok Jabra nek kersakaken tumut ing 213 gangsal terbuka untuk umum laki-laki perempuan terserah kula malah ngejak ibu kula ngejak anak-anak kula ngejak bojo kula terus terserah niki damel realita nggih saged pokoke kula niki 26 Februari masih kurang 1 bulan lagi ingkang ngersakaken monggo niki enten pengumuman saking takmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yahdi Muhammad. Bil ikhtisar kelawan ringkas ingkang kawula mulyakaken khusus ingkang kawula mulyakaken sedaya jamaah ingkang sampun rawuh teng mriki Bisri wa syarril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid khalaqallah subhanallah adada ma khalaqallah subhanallah adada ma khalaqallah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. يا رب العالمين سبب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص الذي قرأناه 11 مرة وإليه
شوكة معوذة ومن هللنا من سبحنا من سوئنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى من ذكرت أسماؤهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة لهم اللهم حسن مقاصدنا في أمور الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بشر أشرار الفاتحة Wah, macet iki. Pes mangan oh pes. Adik gak mangan bareng modelmu iku lho. Amin aku.